Halo teman-teman, selamat datang di channel kita. Hari ini kita akan membahas 10 prinsip uang yang wajib kalian tahu. Uang. Siapa sih yang nggak seneng sama benda satu ini? Tapi, kalau nggak ngerti cara gunainya, yang ada malah bikin pusing 7 keliling. Nah, daripada uang kalian kayak air di ember bocor, mending simak video ini sampai habis. Kita bahas bareng-bareng gimana caranya biar dompet tebel, hati senang. Nah, prinsip pertama, yang paling dasar tapi sering dilupain nabung. Menabung itu penting banget guys. Ini adalah langkah pertama untuk mencapai kebebasan finansial. Gimana mau nabung? Duit aja habis buat jajan cilok mulu. Tapi jangan khawatir, kita bisa mulai dari hal kecil. Eits, tenang dulu guys. Menabung itu nggak harus langsung banyak, yang penting rutin. Konsistensi adalah kunci utama di sini. Coba deh, sisihin dulu 1.000-2.000 rupiah per hari. Mungkin terdengar kecil, tapi lama-lama akan terasa hasilnya. Kayak ngumpulin koin buat ngisi celengan ayam zaman SD dulu. Ingat nggak? Betapa senangnya kita waktu itu? Tapi jangan lupa celengannya dipecahin ya. Nanti duitnya malah kepake buat beli cilok lagi. Kita harus disiplin dalam menggunakan tabungan kita. Serius nih, nabung itu penting banget. Ini bukan cuma soal uang, tapi juga soal kebiasaan baik yang bisa kita bawa sampai tua. Bayangin deh, kalau tiba-tiba kita butuh duit mendadak, misalnya, HP rusak lah, atau diajakin nikah gebetan, situasi darurat bisa datang kapan saja. Masa iya, kita mesti ngutang sana-sini? Kan malu, lebih baik kita siap-siap dari sekarang. Makanya yuk mulai biasakan nabung dari sekarang. Ajak teman-teman juga biar lebih semangat. Ingat, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Proses ini memang butuh waktu, tapi hasilnya akan sangat memuaskan. Atau minimal jadi tumpukan cilok yang bisa dijadiin bisnis. Siapa tahu, dari ceng kecil, sejen sonjer mangka besar. Lanjut ke prinsip kedua, hindari utang konsumtif. Ini penting banget buat kita semua. Utang emang nggak selalu buruk, tapi kalau utangnya buat beli barang-barang yang nggak penting-penting amat, mending dipikir-pikir lagi deh. Misalnya, barang-barang yang cuma buat gaya-gayaan atau yang sebenarnya nggak kita butuhin. Contohnya gini, kalian ngutang ke temen buat beli sepatu edisi terbatas, padahal sepatu yang lama masih layak pakai. Atau mungkin ngutang buat gadget terbaru yang fiturnya nggak jauh beda sama yang kita punya sekarang. Nah loh, sepatunya dipakai di kaki, tapi utangnya ngebebanin di pikiran. Gadgetnya keren, tapi cicilannya bikin stres. Ingat guys, utang konsumtif itu kayak jebakan Batman. Sekali kena, susah keluarnya. Apalagi kalau bunganya tinggi, makin lama makin numpuk deh utangnya. Mending kita hindari deh, daripada nanti malah pusing sendiri mikirin cicilan. Lebih baik kita bijak dalam mengelola keuangan. Lebih baik nabung dulu, deh. Dengan nabung, kita bisa punya dana cadangan, dan nggak perlu ngutang kalau ada kebutuhan mendadak. Kalau udah terkumpul, baru beli barang yang kita inginkan. Rasanya pasti lebih puas dan tenang. Nah, kalau udah gitu, barulah kita bisa beli sepatu impian dengan hati tenang dan kantong aman. Jadi, yuk mulai bijak dalam berbelanja dan hindari utang konsumtif. Prinsip ketiga, investasi sejak dini. Ini adalah langkah penting yang sering diabaikan oleh banyak orang. Masih muda kok udah mikirin investasi. Banyak yang berpikir begitu, tapi sebenarnya, memulai investasi sejak muda bisa memberikan banyak keuntungan. Eits, siapa bilang investasi cuma buat orang tua? Justru, anak muda punya kesempatan lebih besar untuk memanfaatkan waktu dan mendapatkan hasil yang lebih optimal. Justru, semakin cepat kita berinvestasi, semakin besar potensi keuntungannya di masa depan. Dengan memulai lebih awal, kita bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki strategi kita seiring waktu. Bayangin deh, uang yang kita tabung bisa beranak pinak dengan sendirinya. Seperti menanam benih yang tumbuh menjadi pohon besar. Kayak punya pohon uang ajaib gitu. Setiap hari pohon itu akan terus tumbuh dan menghasilkan lebih banyak uang. Nggak perlu nunggu kaya raya dulu kok, buat mulai investasi. Bahkan dengan modal kecil, kita bisa mulai berinvestasi dan belajar mengelola keuangan kita. Sekarang, udah banyak platform investasi yang bisa dimulai dengan modal kecil. Aplikasi ini memudahkan kita untuk mulai berinvestasi, tanpa harus punya banyak uang. Yuk pelajari jenis-jenis investasi, pilih yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan kita. Dengan begitu, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak dan terinformasi. Ingat, investasi itu bukan judi, jadi pastikan kita udah paham betul sebelum terjun langsung. Dengan pengetahuan yang cukup,
kita bisa mengurangi risiko dan memaksimalkan keuntungan. Chapter 4, Anggaran Bulanan. Gampang kok. Prinsip keempat, buat anggaran bulanan. Ngatur keuangan itu kayak ngatur jadwal kencan, harus terencana dengan baik. Nah, anggaran bulanan ini ibarat peta pengeluaran kita setiap bulan. Catat semua pemasukan dan pengeluaran kita dengan detail. Gunakan aplikasi pembantu atau tulis manual di buku, yang penting konsisten. Dengan begitu, kita bisa tahu kemana aja uang kita mengalir dan bisa lebih bijak dalam menggunakannya. Nggak ada lagi deh, cerita uang habis entah kemana di akhir bulan. Chapter 5, Risiko Keuangan. Siap sedia selalu. Prinsip kelima, kelola risiko keuangan. Hidup itu penuh dengan kejutan guys. Ada kalanya kita sehat walafiat, tapi nggak menutup kemungkinan kita bisa aja sakit atau mengalami kejadian tak terduga lainnya. Nah, disinilah pentingnya memiliki asuransi dan dana darurat. Asuransi akan melindungi kita dari risiko finansial yang besar, sedangkan dana darurat akan menjadi penyelamat kita di saat-saat genting. Jangan sampai deh, kita udah susah-susah nabung dan investasi, tiba-tiba habis karena satu kejadian. Mencegah lebih baik daripada mengobati kan? Chapter 6, Gaya Hidup Konsumtif. No way. Prinsip ke-6, hindari gaya hidup konsumtif. Hidup sederhana itu indah guys. Nggak perlu gengsi buat tampil mewah atau ikut-ikutan tren kalau memang belum mampu. Ingat, kebahagiaan nggak bisa diukur dari barang-barang branded yang kita miliki. Lebih baik kita fokus untuk memenuhi kebutuhan daripada keinginan semata. Gunakan uang kita dengan bijak dan sisihkan untuk hal-hal yang lebih penting, seperti menabung, investasi, berbagi, diwoldiyemin. Prinsip ke-7, cari sumber penghasilan tambahan. Siapa sih yang nggak mau punya penghasilan lebih? Nah, di era digital ini, banyak banget peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan, bahkan dari rumah aja. Mulai dari jualan online di freelancer, content creator, dan masih banyak lagi. Manfaatkan hobi dan keahlian kita untuk menghasilkan cuan tambahan. Lumayan kan, bisa buat nambah-nambahin uang jajan atau bahkan untuk investasi. Chapter 8, Belajar Keuangan. Asyik kok. Prinsip ke-8, edukasi diri tentang keuangan. Nggak perlu jadi ahli ekonomi dulu kok, buat melek finansial. Banyak cara seru dan mudah untuk belajar tentang keuangan, misalnya dengan membaca buku, mengikuti seminar online, atau menonton video edukasi di YouTube, kayak video ini. Semakin banyak kita tahu tentang keuangan, semakin mudah bagi kita untuk mengelola uang dengan baik, dan membuat keputusan finansial yang tepat. Chapter 9, Tujuan Keuangan. Wajib punya. Prinsip ke-9, tetapkan tujuan keuangan. Punya tujuan keuangan itu ibarat punya kompas dalam perjalanan finansial kita. Tanpa tujuan yang jelas, kita akan mudah terombang-ambing dan kehilangan arah. Tentukan apa yang ingin kita capai dalam hidup, misalnya, beli rumah, jalan-jalan keliling dunia, atau pensiun dini. Setelah itu, buat rencana keuangan yang matang untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan begitu, kita akan lebih termotivasi untuk dan berinvestasi. Chapter 10, Pengeluaran Kecil. Hati-hati. Prinsip terakhir, kontrol pengeluaran kecil. Cuma 10.000, kecil kok. Eits, jangan salah guys. Pengeluaran kecil yang kita anggap remeh ini, bisa jadi musuh dalam selimut loh. Bayangin deh, kalau setiap hari kita jajan kopi kekinian seharga 30.000, dalam sebulan udah habis 900.000. Padahal uang segitu bisa kita tabung atau investasikan. Mulailah untuk lebih aware terhadap pengeluaran kecil kita. Catat dan evaluasi, mana yang sekiranya bisa dikurangi atau dihilangkan. Nah, itu dia 10 prinsip uang yang wajib kalian tahu. Ingat guys, mengelola keuangan itu bukan tentang pelit atau perhitungan, tapi tentang bijak dalam menggunakan uang yang kita miliki. Mulailah dari hal-hal kecil dan konsistenlah dalam menjalankannya. Percaya deh, dengan begitu, kita bisa mencapai kebebasan finansial dan mewujudkan semua impian kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.